Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denten Masih Dafrianu sebagai mahasiswa hukum dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan mewawancarai Bapak. Saya Muhlis, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Probolinggo. Jadi di sini saya akan mewawancarai Bapak Muklis mengenai peran partai politik dalam menghasilkan kader yang bersih dari KKN. Saya akan bertanya sedikit-sedikit saja ya, Pak. Oke, langsung saja. Bagaimana peran partai Bapak dalam memastikan kader yang direkrut itu benar-benar memiliki integritas dan bersih dari praktik KKN? Terima kasih. Jadi berbicara tentang praktik anti korupsi, anti nepotisme, dan lain sebagainya, bahwa Partai Kebangkitan Bangsa hari ini betul-betul mempunyai mekanisme yang bisa jadi sama dengan partai lain, tapi dari segi implementasinya kita betul-betul konkret. Pertama adalah dalam rangka penjaringan calon anggota legislatif, baik RI, provinsi maupun kabupaten kota, PKB betul-betul mengedepankan track record dari teman-teman yang ingin masuk sebagai kader PKB. Track record yang dimaksud adalah pertama, jika mereka yang ingin masuk dalam PKB sudah mengalami atau mempunyai pengalaman dalam pemerintahan dalam skup sekecil apapun, maka PKB akan men-tracking itu bagaimana kinerja mereka selama memimpin atau menjabat sebagai di pemerintahan. Yang kedua adalah di internal partai itu ada mekanisme tentang bagaimana memupuk cara kita kader ini agar terhindar dari itu. Mulai dari mekanisme diklat, kemudian ada FGD yang dilakukan oleh partai, sampai terakhir adalah menghadirkan narasumber dari KPK untuk bisa memastikan bahwa calon-calon kita ini berintegritas. Nah, hari ini yang kurang di kita itu ketika kita menjabat, pada akhirnya banyak politisi yang tersangkut korupsi itu karena kurangnya integritas. Maka Partai Kebangkitan Bangsa memastikan bahwa integritas itu menjadi modal awal. Dan apakah selama ini partai Bapak mengadakan program pembinaan atau pendidikan politik yang fokusnya ke nilai-nilai anti KKN, bukan hanya sekedar mencari suara saja? Betul, itu periodik itu deh. Periodik. PKB itu setiap setahun hampir 2 kali kita ada BIMTEK partai yang dilakukan oleh DPP dan DPW untuk memastikan bahwa kader Partai Kebangkitan Bangsa hari ini dan untuk selanjutnya berada dalam tracking yang betul, tracking yang sudah sesuai pada tempatnya. Nah, di BIMTEK yang dilakukan oleh DPP atau DPW itu diwajibkan peserta untuk bisa ikut. Bukan hanya itu, di Partai Kebangkitan hari ini, Bangsa hari ini, PKB hari ini, kita setiap 2 minggu diminta untuk melaporkan segala aktivitas dari parlemen ini, DPRD Kabupaten se-Indonesia, kepada DPP melalui aplikasi yang dibuat oleh partai kita, namanya aplikasi Simple. Aplikasi informasi yang memang diminta kita untuk melaporkan setiap kegiatan-kegiatan internal kita di legislatif maupun di partai di daerah. Saya kira itu adalah cara bagaimana partai ini ingin tetap connect dengan kader di bawah, sehingga monitor itu tidak hanya berdasarkan lip service saja, tapi kepengurusan di atas kita bisa betul-betul tahu apa yang kita lakukan di bawah. Digitalisasi itu sudah masuk di partai kita dan menjadi prioritas utama. Berarti ada program pembinaannya, Pak? Sangat. Ada ya. Dan kalau sudah jadi pejabat, sejauh mana partai memberi pengawasan ke kadernya atau dibiarkan saja berjalan sendiri? PKB itu keras. Kalau urusan begini, keras. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB keras dalam urusan ini. Keras dalam artian PKB sama sekali tidak mentolerir tindakan-tindakan indisipliner dari anggota DPRD, baik itu RI, provinsi maupun kabupaten, bagi kadernya yang melanggar konstitusi terkait korupsi sebenarnya keras kita. Bahkan memang ada asas praduga tidak bersalah. Tapi pada saat ada kader yang terkena kasus hukum, maka PKB meminta agar kader itu mundur untuk fokus pada masalah hukumnya. Perkara partai memberi pendampingan hukum namanya kader, karena katanya orang-orang hukum kayak sampean, asas praduga tidak bersalah itu wajib ada di depan. Tapi urusan bagaimana agar kepentingan kelompok tidak masuk dalam proses hukum, maka seluruh kader PKB yang kena kasus itu harus mundur. Harus mundur.
Berarti kalau misalnya ada yang ketahuan korupsi itu itu pecah, PKB udah pecah. hmm, Kalau sudah ada ketetapan hukum yang inkrah, ya. dipastikan ini sudah melanggar aturan partai, mereka harus keluar dari partai. Kalau kayak gitu nunggu proses hukum selesai dulu atau langsung dari Nggak partai? perlu. Nggak perlu ya? Oh, nggak perlu. Mereka seyogyanya mundur dari jabatan itu, hadapi proses hukum, urusan di ending mereka bersalah atau tidak, urusan lain. Tapi moral kepada masyarakat bahwa setiap pejabat di PKB itu ketika terkena kasus apapun ya dia harus mundur. Berarti partai ngambil sikap yang tegas gitu ya, Pak? Sikap tegas karena Oke. mengembalikan trust publik itu susah. Hmm. Susah hari ini. Apalagi banyak akrobatik politisi-politisi yang dipertontonkan, Iya. hampir masyarakat muak kan dengan itu. Iya. Maka PKB mengambil posisi yang cukup tegas di sini. Dan yang terakhir nih, menurut Bapak, langkah konkret apa yang udah dilakukan partai untuk dorong transparansi dan akuntabilitas baik secara internal maupun saat kadernya duduk di Betul. legislatif? Setiap keuangan partai kita yang ada di fraksi maupun di DPC itu pertama adalah diaudit oleh auditor internal. Kalau dana itu berdasarkan dari APBD yang disebut dengan dana banpol ya, bantuan politik yang masuk ke partai, maka itu ada inspektorat, ada BPK yang masuk di situ. Bukan hanya itu, partai juga menggandeng konsultan-konsultan finance yang lain sebagai konsultan publik sehingga transparansi itu tidak hanya berdasarkan dari kacamata kita, tapi berdasarkan dari pihak ketiga yang betul-betul profesional menelaah bagaimana keuangan kita. Fraksi ini contohnya setiap bulan kita diminta laporan tentang apa saja keuangan-keuangan yang sudah kita keluarkan, pendapatannya berapa, itu harus rigid kepada pengurus di atasnya. Berarti rinci dan transparan ya, Pak? Rinci. Kalau ada yang main-main dengan itu, tidak segan-segan juga partai memberikan sanksi kepada kita. Iya, terbukti di beberapa banyak daerah, pasti itu. Ending-endingnya kalau itu dilakukan DPRD, PAW itu. Kita bisa di PAW, pergantian antar waktu. Oh iya. Nah. Baik, Pak. Udah sampai Iya. situ saja Oh, buat udah saya. sampai di sini. Dikit aja, Pak. Baik, saya tutup ya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.